Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang KD1, Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Kita mulai dari pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan dahulu dikenal dengan kata entrepreneurship. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yang berarti pencipta atau pengelola usaha. Wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya secara bebas. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang, menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelola dapat berkembang. Kewirausahaan dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai, menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan dengan menanggung risiko untuk menerima imbalan moneter yang dihasilkan serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Ada kata kunci dari kewirausahaan. Kewirausahaan berarti kita harus siap mengambil risiko. Kewirausahaan berarti menjalankan usaha sendiri. Usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang. Atau menciptakan usaha baru atau menciptakan usaha baru atau pendekatan yang inovatif. Dan kata kunci yang terakhir adalah mandiri. Oke, kita akan mengetahui apa itu manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah menggerak pembangunan. Dan dengan adanya kewirausahaan itu dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita tahu lapangan kerja terbatas. Dengan adanya kewirausahaan dapat menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Dengan adanya kewirausahaan, kita dapat melatih individu atau karyawan atau orang lain untuk memanfaatkan peluang. Kewirausahaan mendidik para karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Dan yang terakhir manfaatnya adalah mendidik para karyawan agar hidup efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Apa karakteristik wirausahawan? Yang pertama, seorang wirausahawan harus mau bekerja keras untuk mencapai target. Yang kedua, disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam janji, karena modal utama adalah memperoleh kepercayaan orang lain. Yang ketiga adalah realistis. Arti realistis di sini adalah seorang wirausahawan harus berpikir dengan perhitungan. Yang keempat adalah tentu saja harus berani mengambil risiko. Yang kelima, mandiri. Yang keenam adalah berkomitmen tinggi. Apa komitmen tinggi? Yaitu menyesuaikan perkataan yang telah diucapkan kepada konsumen harus disesuaikan dengan perbuatan. Kualitas dasar kewirausahaan. Yang pertama adalah kualitas dasar daya pikir. Kualitas dasar daya pikir ini berarti berpikir kreatif. Seorang wirausaha harus berpikir kreatif. Berpikir inovatif. Inovatif di sini bisa diartikan sesuatu yang baru dibandingkan orang lain. Ya, mengembangkan sesuatu yang baru. Menciptakan produk baru. Ya, daya pikir ini daya pikir untuk perubahan dengan berorientasi kepada masa depan. Kualitas dasar yang kedua adalah kualitas daya hati atau kolbu. Apa maksudnya? Seorang wirausaha harus mempunyai inisiatif yang tinggi.
harus mengenalkan hal baru, harus proaktif, harus berani mengambil risiko, harus mempunyai kemampuan motivasi dan spirit untuk maju, bertanggung jawab, mempunyai hubungan interpersonal yang bagus, gigih, tekun, sabar, dan pantang menyerah, dan mampu memobilisasi orang lain. Kualitas dasar yang terakhir adalah daya fisik. Berarti seorang wirausaha harus menjaga kesehatan. Coba bayangkan kalau wirausahanya sedang sakitan, bagaimana dia dapat mengelola usahanya dengan baik. Dia harus menjaga stamina, harus memiliki energi yang tinggi. Kualitas instrumental. Selain kualitas dasar, seorang wirausaha harus memiliki kualitas instrumental. Apa itu kualitas instrumen? Yaitu adalah penguasaan disiplin ilmu, baik monodisiplin, yaitu mono artinya satu, ekonomi, ilmu manajemen, maupun antradisiplin, misalnya manajemen perusahaan, ekonomi pertanian, maupun lintas disiplin, lingkungan hidup, kependudukan, dan sebagainya. Cukup, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Minggu depan akan kita lanjut dengan ciri wirausaha yang sukses dan wirausaha yang gagal. Terima kasih.